Hari ini kita menghadirkan dua tema menarik dan juga dua narasumber istimewa menemani kita pada hari terakhir Ramadan. Ada Ustadz Merdianto dan juga ada Dr. Arfi nantinya yang akan memberikan informasi dan juga tausiah menarik untuk kita hadirkan untuk Anda semua tentunya. Baik, untuk pertama ini kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Merdianto dari Kota Dumai, dan nanti pada pukul 14.30 akan ada informasi talk show dengan dokter Rumah Sakit Kota Bumi, ada Dokter Arfi tentunya. Baik, terima kasih Dokter Arfi sudah mendapatkan sinyal terbaiknya juga, dan juga Pak Merdianto juga terima kasih sudah mendapatkan sinyal terbaik sepertinya. Baik, mudah-mudahan tausiah ini cukup lancar hingga nanti, dan nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Arfi pada pukul 14.30 dengan dialog kesehatan di kelas info. Langsung saja kita akan masuki pada sesi tausiah untuk kelas info menuju ke ke Ustadz Merdianto tentunya dengan tema yaitu bahagia di bulan hari kemenangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Baik, mudah-mudahan sinyalnya cukup bagus ya Pak Merdianto. Sama. Baik. Oke, tadi agak sedikit gangguan, mudah-mudahan ini cukup lancar. Ya, baik. Ustadz Merdianto dengan tema kita bahagia menuju hari kemenangan. Silakan Ustadz atau usianya pada program kelas info untuk hari ini. Langsung saja, Ustadz Merdianto. Kita mulai dari awal ya Pak Tri. Gimana? Ya, diulang Pak Merdianto, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات والبيان اللهم صل وسلم وبارك على من أوحي القرآن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الإنسان وعلى آله وأصحابه ذوي الإرفان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kasih sayang Allah yang berikan kepada kita, yang tidak diberikan oleh orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan. Berapa banyak saudara kita di tahun kemarin mereka duduk bersama kita, salat bersama kita, salat tarawih bersama kita dan witir, berbuka bersama kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala panggil mereka terlebih dahulu. Tetapi alhamdulillah pada kesempatan Ramadan kali ini Allah masih berikan kepada kita nikmat umur. Kita masih bisa puasa Ramadan, masih bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ini alhamdulillah, itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita amal ibadah kita di bulan Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam berlah kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, kemudian Ibu Kepala Dinas
Arsip dan Perpustakaan, kemudian Bapak Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Riau, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah Pak Tri selaku penggiat dari kelas Kominfo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keselamatan. Allah rahmati kita, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Hari ini adalah hari terakhir kita berpuasa. Bukan berarti berakhir kita tak berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang, bukan. Hari ini adalah hari terakhir kita menjalankan ibadah puasa 30 Ramadan. Ada perasaan suka, ada perasaan sedih. Sedih ketika kita ditinggalkan Ramadan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Betapa tidak berlinangnya air mata seorang hamba ketika Ramadan meninggalkan dia. Sedangkan dia tidak tahu bahwasanya dia akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang atau tidak. Ini yang menjadi sedih kita. Kenapa? Belum tentu kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Tapi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Kemudian kita introspeksi bagaimana dengan Ramadan kita yang sudah 29 kita lewati. Bagaimana dengan puasa kita? Apakah puasa kita hanya kita jalankan biasa-biasa saja? Ataukah qiyamul lail kita hanya kita sholat biasa-biasa saja? Bahkan kita tinggalkan puasa dan qiyamul lail kita. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kembali bagaimana kita introspeksi diri. Kita selalu muhasabah. Muhasabah bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itulah yang kita inginkan pada hari ini. Kemudian, apa makna Idul Fitri? Apa makna Idul Fitri? Fitri kembali kepada yang suci. Kembali kepada fitrah. Idul Fitri bukan berarti, apa kata Rasulullah SAW? Laisal Aid bilibasin jadid, walakinnal Aid bita'atika yazid. Idul Fitri bukan berarti berpakaian baju, berpakaian baru, beli baju baru, rumah dicat dengan cat yang baru, semua perlengkapan baru, motor baru ketika hari raya. Bukan itu. Tetapi Idul Fitri yang sebenarnya adalah bita'atika yazid, adalah ketaatan yang meningkat. Bagaimana ketaatan yang meningkat? Berpuasalah seperti air yang menetes di batu. Kita disuruh berpuasa seperti, kita belajar dari berpuasa seperti air yang menetes di batu. Kita berpuasa kalau bisa seperti air yang menetes di batu. Bagaimana contohnya? Air yang menetes di batu, dia akan membekas, bahkan akan melubangi batu itu. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita sholat, kita puasa, dan ibadah-ibadah lainnya, sedekah, infak, dan sebagainya, zakat. Ketika setelah Ramadan, ada perubahan. Ada, itu akan membekas bagi kita. Tapi jangan berpuasa seperti air yang campak di daun talas. Coba tengok air yang campak di daun talas. Meskipun dia 1 minggu dia di daun talas itu menggenang, tetapi ketika daun talas itu bergoyang, campak, maka tidak ada bekasnya. Jangan kita berpuasa seperti air yang campak di daun talas. Tapi berpuasalah seperti air yang menetes di batu. Ketika Ramadan, Ramadan mendidik kita menjadi kepribadian yang sabar. Setelah Ramadan kita akan menjadi pribadi yang sabar. Bagaimana Ramadan mendidik kita menjadi orang yang suka berinfak, suka berbagi, suka bersedekah, suka menyantuni anak yatim. Setelah Ramadan bagaimana kita bisa
menjadikan diri kita tetap menyantuni anak yatim, tetap bersedekah, tetap berbuat kebaikan. Setelah di dalam Ramadan kita disuruh untuk sholat tepat waktu, qiyamul lail. Setelah Ramadan kita diharapkan mampu tetap kita istiqomah dalam menjalankan sholat. Sholat tetap tepat waktu, qiyamul lail tetap jalan. Itu yang dinamakan bita'atika yazid. Tetap bertambah ketaatan kita tetap bertambah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Besok bersama-sama kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti setelah terbenamnya matahari, maka bersama-sama seluruh umat Islam seluruh dunia bertakbir, bertasbih, bertahmid, takbir, tahmid. Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang paling agung. Allah lah yang paling besar. Allah lah yang paling kuasa. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kekuasaan selain kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang hebat selain hebat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri mengingatkan kita ketika kita bertakbir Allahu Akbar, mengingatkan kita betapa agungnya Allah. Kemudian mengingatkan kita ketika kita ingat kepada kampung halaman kita. Betapa hari ini kita dilarang untuk mudik, bersabarlah. Ustaz pun tak balik juga, Ustaz pun tak mudik juga. Kita ikuti aturan dari pemerintah. Mudah-mudahan ini menyelamatkan kita. Hari ini kita tidak bertemu dengan keluarga kita. Tapi silaturahmi tetap terjalan. Bukan berarti dengan tidak bertemu kita putus silaturahmi kita. Tidak. Dengan video call bisa kita silaturahim. Dengan menelpon orang tua, video call, bisa kita silaturahim. Tetap kita terjaga silaturahim kita. Meskipun dengan jarak yang jauh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ramadan meninggalkan kita. Berapa jam hitungan lagi Ramadan meninggalkan kita? Betapa sedih hatinya kita, betapa sedih kita. Ramadan akan meninggalkan kita. Walaupun Ramadan berakhir, puasa jangan sampai berakhir. Tangan kita tetap berpuasa. Meskipun kita sudah berakhir puasa hari ini, setelah Ramadan puasa, tangan kita tetap berpuasa. Berpuasa dari tidak mengambil hak milik orang lain. Telinga kita tetap berpuasa. Meskipun Ramadan telah meninggalkan kita, kita tidak lagi berpuasa. Tapi setelah Ramadan, telinga kita tetap berpuasa dari tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian apalagi mata. Mata kita tetap berpuasa meskipun kita sudah Ramadan, sudah meninggalkan kita. Bagaimana? Tidak melihat hal-hal yang tidak baik. Kemudian apalagi? Hati kita tetap berpuasa dari sifat dengki, iri hati, adu domba, fitnah. Hati kita tetap berpuasa. Tangan kita tetap berpuasa. Kaki kita tetap berpuasa meskipun Ramadan sudah meninggalkan kita, kita tidak berpuasa, tetapi setelah Ramadan, kaki kita tidak tetap berpuasa dari melangkah ke tempat yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan setelah Ramadan kita tinggalkan. Jangan setelah Ramadan kita merdeka. Jangan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri kita merdeka. Merdeka, tidak lagi kita sholat tarawih, tidak lagi kita datang ke masjid. Kita tinggalkan masjid.
Jangan. Kemudian kita tinggalkan fakir miskin hari ini, kita menyantuni anak yatim. Ramadan mengajarkan kita untuk menyantuni anak yatim, berbagi bersama. Setelah Ramadan jangan sampai kita tinggalkan dia. Jangan sampai kita tinggalkan dia. Bukan, makanya Rasulullah SAW ketika mau berangkat sholat Idul Fitri, Rasulullah SAW dia mendapat ketika sedang berjalan mau menuju ke masjid, Rasulullah SAW melihat anak kecil. Anak kecil menangis dengan bajunya yang compang-camping. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi anak kecil itu dan bertanya, siapakah engkau wahai anak kecil? Aku tidak mempunyai siapa-siapa. Orang tuaku sudah tiada. Aku hanya sendiri. Nah, ketika itu Rasulullah SAW digendongnya anak kecil tersebut, dibawanya pulang, kemudian dibilang dengan Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, sediakan, belikan dia pakaian yang terbaik hari ini, gembirakan dia, jadikan dia sebagai anak angkat. Begitu Rasulullah SAW setelah Idul Fitri yang kita tinggalkan mereka, tetap kita jaga silaturahim kita, tetap kita menyantuni anak yatim, tetap kita berbagi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri adalah kembali kepada suci. Setidak-tidaknya tulisan hitam hari ini, mudah-mudahan di awal 1 Syawal tulisan itu berubah menjadi putih. Berubah menjadi putih. Sampai akhir hidup kita tulisan hitam, masa silam sudah berlalu. Masa silam kita sudah berlalu. Kita kembali kepada yang putih, suci, bersih. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang ketika mereka Idul Fitri, maka mereka seperti bayi yang lahir. Suci, bersih. Makanya bersih, suci itu mudah-mudahan kita akan kembali kepada Allah dengan Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih juga. Orang yang Idul Fitri hatinya bersih, hatinya suci, perbuatannya suci, pikirannya suci. Oleh karena itu, dengan Idul Fitri, mari kita sama-sama jalin silaturahim. Dengan Idul Fitri sama-sama kita jalin silaturahim. Hari ini berapa banyak saudara kita tak tegur sapa, dengan tetangga tak tegur sapa. Hanya gara-gara sedikit aja air yang menetes dari pancuran tidak sesuai dengan tetangga, tak tegur sapa. Jangan sampai kita tak bertegur sapa. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, hendaklah kamu memberi maaf. Memberi maaf. Memberi maaf. Rasulullah SAW adalah kepribadian yang terbaik bagi kita. Bagaimana Rasulullah SAW? Orang yang menghina dia, orang yang mencaci dia, tapi Rasulullah SAW tetap memaafkannya. Pernah suatu hari Rasulullah SAW, kegiatan Rasulullah setiap hari itu adalah ketika ada penduduk di kota Madinah. Penduduk di kota Madinah, ada seorang buta, kemudian setiap hari Rasulullah SAW menyuapi orang yang buta tersebut. Orang Yahudi, bukan orang Islam, orang Yahudi. Setiap hari Rasulullah datang memberikan makanan, kemudian Rasulullah menyuapi dia. Ketika ada orang yang lewat, maka orang-orang buta itu mengatakan, "Hei, jangan percaya kepada Muhammad, bahwa Muhammad itu adalah penipu." Tapi Rasulullah tetap saja menyuapi orang yang buta tersebut. Kemudian keesokan harinya Rasulullah datang lagi menyuapi dia. Ketika ada orang yang lewat, datang lagi orang yang lewat, orang Yahudi tadi mengatakan, jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad itu munafik, pembohong, penipu. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap menyuapi orang yang buta tersebut. Tak pernah Rasulullah SAW marah. Tetapi coba kita, orang dah menghina kita, kemudian melecehkan kita, memaki kita, mungkin yang kita kasih racun mungkin.
Kenapa? Saking marahnya kita. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Lembut hatinya. Selalu dia memaafkan. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq menanyakan kepada Aisyah, kepada Fatimah, wahai Fatimah, apa kebiasaan Rasulullah SAW dahulu ketika masa hidupnya? Rasulullah SAW setiap hari menyuapi orang yang buta yang berada di sudut kota Madinah. Datanglah Abu Bakar membawa makanan, kemudian disuapi. Ketika berapa suap, langsung ditepis tangannya. Siapa nih yang menyuapi ini? Tidak seperti ini rasanya. Tidak seperti ini lembutnya. Berbeda dengan yang dahulu. Makanya ketika itu ditanya, siapa sebenarnya yang menyuapi dahulu? Orangnya, kemana orangnya? Ditanya kepada Abu Bakar. Yang dahulu menyuapimu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuapi. Begitu lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan Rasulullah menyuapi orang yang buta tersebut dengan lemah lembut. Bahkan dicaci, dimaki Rasulullah semakin lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuapi orang yang buta tadi. Coba dah kita suapi dengan baik-baik. Kemudian dicaci maki kita, bawa ke rumah, bawa racun, kasih racun, selesailah. Itu kita. Tapi Rasulullah SAW memberikan contoh yang terbaik, memaafkan. Jadi ketika Rasulullah ada 3 permintaan Jibril, doa Jibril ketika Rasulullah SAW setelah Idul Fitri duduk Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan amin. Amin, amin. Sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Wahai sahabat, tadi turun Jibril. Dia mendoakan. Doa yang pertama adalah, maukah engkau mengaminkan, wahai Muhammad, jangan terima puasa dan ibadahnya. Yang pertama adalah seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Jangan terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Hari ini, seandainya kita durhaka kepada orang tua, puasa kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua adalah orang yang terbaik bagi kita. Orang tua adalah orang yang terbaik bagi kita. Hari ini kalau kita durhaka kepada orang tua, maka tak ada ampunannya. Jangankan surga, baunya surga aja tak ada. Baunya surga aja tak ada. Maka oleh karena itu, jangan sampai kedurhakaan kita membuat puasa dan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai. Oleh karena itu, mari kita berbuat baik pada orang tua kita. Mari kita berbuat baik dengan orang tua kita. Jangan sampai kedurhakaan kita membuat puasa kita tidak diterima, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering terkadang kita balas kebaikan, berapa banyak anak-anak balas kebaikan orang tua dengan hardikan, dengan membalas kebaikan orang tua dengan cacian dan makian, membentak orang tua. Wala taqul lahuma uffin, janganlah kamu mengatakan kepada orang tua kamu. Mengatakan aja tak boleh, apalagi sampai kita membentak orang tua. Kita membalas kebaikan orang tua kita dengan sebaik mungkin. Makanya ada sebuah kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ingin membalas kebaikan ibundanya, kemudian dia menggendong ibundanya pergi haji dengan jarak sekian mil, bahkan 6 mil. Dan ketika tawaf, ibundanya terus digendongnya dan terus digendongnya. Bahkan ketika bergerak ibundanya, maka lukalah kulit sahabat tersebut. Kemudian ia berkata, ya Allah, aku ikhlas untuk ibundaku. Kemudian ia berjalan terus di padang pasir sampai ia di Ka'bah. Sampai di Ka'bah pun ibundanya digendongnya dengan penuh luka dan darah. Ia ikhlas. Ya Allah, ia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang dapat aku berikan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dia menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, aku sudah menggendong ibundaku pergi haji dengan jarak sekian mil, bahkan 6 mil. Sudahkah aku mampu membalas kebaikan ibundaku? Maka Rasulullah menjawab, belum cukup. Hari ini kita gendong ibunda kita dari rumah
pergi ke haji, umroh, belum seberapa kita bisa membalas kebaikan ibunda kita. Oleh karena itu jangan sampai kita berdurhaka kepada orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Jangan sampai. Jangan sampai kita mendurhakai kedua orang tua kita. Berapa kasih sayangnya orang tua kepada kita. Yang ibu yang mengandung kita 9 bulan. Ayah yang pergi pagi pulang malam untuk menjadi yang terbaik bagi kita. Hari ini kita menjadi orang yang hebat. Itu bukan karena kita. Tapi karena doa orang tua. Karena perjuangan orang tua kita. Makanya hari ini kalau kita sombong dengan orang tua kita menjadi orang yang besar, berapa besar pun pangkat kita, berapa besar pun jabatan kita, ketika kita di hadapan orang tua, maka kita tidak ada apa-apanya. Maka hari ini mari bersama-sama kita jalin silaturahim kita dengan kedua orang tua kita. Jangan sampai puasa dan ibadah kita ketika bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara kita durhaka kepada orang tua. Suatu kisah dikisahkan di Jepang. Di Jepang dahulu ada nama tradisi anak membuang orang tuanya ke hutan. Orang tua renta dibuang ke hutan. Suatu kisah ada seorang pemuda yang ingin membuang orang tuanya ke hutan. Karena orang tuanya dah tua renta. Ingin dibuang di hutan. Suatu hari digendong ibundanya, sebelum dibuang ke hutan dia siapkan makanan terlebih dahulu agar orang tuanya nanti, mamanya nanti sampai di hutan kan. Sampai setelah dia digendong sepanjang jalan berapa puluh kilo untuk menuju ke hutan untuk diletakkan di hutan. Ketika itu seorang ibunda begitu sayangnya dengan anaknya, dia mematahkan ranting-ranting. Dipatahkan ranting-ranting. Untuk apa dipatahkan ranting-ranting? Sampailah dia di tengah hutan, diletakkan oleh anaknya, wahai ibuku, aku letakkan engkau di tengah hutan ini ada makanan untuk engkau, apabila engkau lapar, kau makanlah makanan ini, setelah ini aku akan pulang. Anaknya bilang pulang. Setelah pulang, sebelum pulang, ibundanya mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, apakah engkau tidak sayang denganku lagi? Aku tetap sayang, tapi aku ingatkan kepada engkau. Di sepanjang jalan kita pergi tadi, aku telah memotong ranting-ranting, mematahkan ranting-ranting di sepanjang jalan, wahai anakku. Engkau ikutilah ranting-ranting itu sampai engkau sampai ke rumah. Itulah jalan engkau akan sampai ketika engkau mengikuti ranting-ranting tersebut. Itulah petunjuk agar engkau tidak tersesat, wahai anakku. Ketika itu, apa yang terjadi? Ibundanya yang ingin dibuangnya ke hutan, kemudian dia menangis jadi-jadinya. Kenapa? Ibundanya yang ia mau buang ke hutan, tetapi mau menunjukkan jalan pulang dia. Betapa sayangnya. Meskipun orang tua sudah mau dibuang, tetapi dia menunjukkan jalan anaknya agar anaknya tidak sesat balik, tidak sesat pulang. Begitu sayangnya orang tua. Ketika itu dipeluk ibundanya, dibawa balik lagi. Tak jadi dia ditinggalkan orang tuanya ke hutan. Kenapa? Begitulah jasa orang tua. Jasa orang tua luar biasa. Maka tidak ada haknya kita hari ini untuk durhaka kepada orang tua. Makanya salat yang pertama adalah jangan sampai kita durhaka kepada orang tua, karena durhaka kepada orang tua, puasa kita, doa kita, ibadah kita, qiyamul lail kita, seluruh ibadah di bulan Ramadan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Amin. Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril. Yang kedua apa? Jangan terima ibadah dan puasanya seorang hamba umatmu yang seorang istri durhaka kepada suaminya. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Jangan sampai gara-gara kita durhaka, seorang istri durhaka kepada seorang suami, tidak diterima ibadahnya. Tidak diterima ibadah kita, seorang istri yang durhaka kepada suami. Seorang ibadah puasa, qiyamul lail, apapun. Makanya hari ini pesan saya sebagai istri, seorang istri.
Untuk istri-istri, bahwasanya taatlah kepada suamimu. Taatlah kepada suamimu. Mudah-mudahan puasa ibadahmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat apapun zikirmu, sehebat apapun solatmu, sehebat apapun ibadahmu, kalau engkau durhaka kepada suami, maka tidak akan masuk surga. Tetapi kalau seandainya engkau rajin ibadah, kemudian engkau benar-benar berbuat baik kepada suamimu, seorang istri itu sangat mudah kalau ingin masuk surga. Di rumah saja seorang istri sudah banyak mengumpulkan pahala untuk masuk surga. Buat kopi aja untuk suaminya, buat kopi aja, itu dah pahala. Nyuci baju pahala, buat teh suaminya pahala, nyetrika baju pahala. Semuanya yang dilakukan oleh istri itu pahala. Makanya tidak akan diterima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada seorang suami. Kemudian yang ketiga adalah doa Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, jangan terima ibadah dan puasanya seorang yang memutuskan silaturahim. Silah yang berarti menyambung, sedangkan rahim artinya kasih sayang, menyambung kasih sayang. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Jangan sampai putus silaturahim kita. Hari ini sudah kita puasa, hari ini sudah kita sholat, hari ini sudah kita ibadah qiyamul lail, sudah habilun minallah, sudah bagus kita. Ibadah kepada Allah sudah bagus kita, qiyamul lail kita bagus, puasa kita genap 30 hari bagus. Kemudian puasa tahajud kita, baca Al-Quran kita sudah bagus. Tetapi seandainya kita memutuskan silaturahmi, maka tidak ada apa-apanya artinya. Berapa hebat pun kita puasa, berapa hebat pun kita sholat tahajud, sampai 1 jam sujud kita, tapi kalau kita memutuskan silaturahim, maka tidak ada artinya hablum minallah. Maka hari ini bagaimana cara kita menjalin silaturahim kepada saudara kita? Menjalin silaturahim kepada saudara kita. Besok hari raya, mari sama-sama kita jalin silaturahim. Mendekatkan yang jauh. Jangan sampai putus silaturahim kepada kita. Jangan sampai putus. Banyak cara untuk silaturahim. Tak bisa hari ini kita bertemu dengan saudara kita. Video call bisa. Buka WA. Video call bisa. Tak ada susahnya kita bersilaturahim hari ini. Maka oleh karena itu, pesan yang pertama, tidak akan diterima puasa dan ibadah seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Kemudian seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Kemudian orang yang memutuskan silaturahim. Jangan sampai putus silaturahim kita. Jangan sampai putus. Ada seorang ahli tahajud. Rajin tahajudnya, setiap malam tahajud. Tapi tidak diterima tahajudnya. Makanya suatu malam dia sebelum tahajud, ada kisah lagi saya mengisahkan, ada seorang ahli tahajud. Ketika sebelum dia sholat tahajud, dia menimba air. Setelah menimba air, dia nampak keluar seorang yang besar. Tubuhnya besar. Ditanya, engkau siapa wahai? Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus ke bumi untuk mencari orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku membawa buku ini, aku akan tulis orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kepada orang yang besar tadi, berbadan besar tadi, orang ahli tahajud ini tanya, apakah namaku ada di situ? Tuh dicari-carinya malaikat ini, tak ada satupun. Tak ada namanya yang tertulis. Ditanya lagi kepada malaikat, wahai malaikat, coba kau cari lagi, mana tahu kau salah. Dicari lagi, tak ada ditulis namanya di situ. Orang yang ahli tahajud, tidak ditulis namanya. Dia mengira bahwasanya dia tahajud, tak pernah tinggal tahajud, tetapi namanya ada di situ. Ternyata tak ada. Ditanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa namaku tidak ada di situ? Wahai hambaku, wahai manusia, sesungguhnya ketika aku
mau menulis namamu, aku tak jadi menulis. Kenapa? Ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih ada tetanggamu yang tidak makan hari ini. Kau masih memutuskan silaturahmi. Engkau sibuk hari ini tahajud kepada Allah, engkau sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi saudaramu, tetanggamu hari ini tidak makan. Oleh karena itu, hari ini boleh kita rajin ibadah. Hablum minan nas, baru minallah kita bagus, tapi hablum minan nas kita harus bagus juga. Hari ini mari kita, puasa kita sudah bagus, tahajud kita sudah bagus, qiyamul lail kita sudah bagus, pembacaan Al-Quran kita sudah bagus, tetapi jangan lupa hablum minan nas kita tetap bagus. Pak Tri? Ya, ya baik Ustadz. Ya, Pak Merdianto. Masih mendengar? Atau kita tutup? Baik, masih Jam Pak, berapa Ustadz. kita nih? Baik, ditutup Ya, dengan doa Pak dengan Ustadz. doa ya kita ya. Ya. Baik, silakan Ustadz. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala waktu yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita hari ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Amin amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma fir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wajal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'i wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa an walidina wa jal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rifa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mukhtalibata wasyada'ida minha wa ma badan min baladina hadza khassah wa min bildil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak tausiahnya luar biasa. Mudah-mudahan kita akan kembali dengan tausiah-tausiah yang luar biasa kembali untuk audiens sahabat literasi dan juga sahabat Kominfo. Baik Ustadz, terima kasih banyak waktunya sekali lagi Ustadz. Ya, Ustadz ya, Merdianto. Ya Pak Tri. Halo. Ya, terima kasih banyak. Ya, baik Ustadz, mohon maaf lahir batin Pak Sama-sama Ustadz. Pak Tri. Salam dengan Iya, minal izin wal faizin. Kita akan ketemu dengan program-program tausiah dari kelas Kominfo berikutnya. Ya. Ya, assalamualaikum Ustadz. Baik, dengan demikian tuntas sudah tausiah kita spesial di penghujung Ramadan bersama dengan Ustadz Merdianto dari Kota Dumai. Dan terima kasih, mudah-mudahan nanti akan ada program-program yang akan memperdalam iman dan takwa kita. Selanjutnya kita akan break sejenak untuk program dialog kesehatan bersama dengan Dr. Arfi dari Rumah Sakit Umum Petala Bumi untuk kita bersama.
leader.